Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur malam hari ini kita lanjutkan baris kita di rasah kita, pembelajaran kita terhadap ilmu nahwu yang kita pelajari dari kitab Mursyidatul Lafz ila Nahwi wal I'rab. Dan tentunya tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita masuk kepada pembahasan bab yang akan menjelaskan hukum-hukum dari setiap isim yang kita akan sambung nantinya setelah pembahasan ini selesai, yaitu hukum-hukum yang nantinya berkaitan dengan fiil. Nah, pada pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan mempelajari terkait isim, pembagiannya. Nah, pembagian yang pertama, ketika isim itu dilihat dari keumuman dan tidaknya. Maka dia terbagi menjadi dua, ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifah. Ya, ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifah. Apa itu nakiroh? Nakiroh adalah kullu ismin syai'in fi jinsihi, ya. Kullu ismin syai'in fi jinsihi, yaitu setiap isim yang syai'. Syai' mencakup, bima'na ishtamalah. Mencakup di dalam jenisnya. Global, mujmal, ya, umum. Itulah isim nakirah. Wa alamatuhu, dan tanda dari isim nakirah adalah qabuluhu rubbah. Si isim tersebut menerima rubbah. Au kam, atau dia menerima kam. Dan di sini Masya Allah, penulis tidak memberikan tanda nakirah dengan tanwin. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena ada isim ma'rifat, dia juga ditanwin. Isim ma'rifat dia ditanwin, ada. Isim alam, yaitu nama orang. Nama orang seperti Zaidun ditanwin, padahal dia ma'rifat. Maka oleh sebab itu tidak diletakkanlah tanwin sebagai tanda dari isim nakirah. Maka kalau dikatakan apakah tanwin itu bisa dikategorikan sebagai tanda dari isim nakirah? Bisa saja, tetapi yang lebih tepat jangan. Karena ada isim ma'rifat yang dia bertanwin. Ini pentingnya mempelajari ilmu nahwu secara runut dan bertahap. Nah, ini luar biasa ya. Tandanya itu dimasuki rubba. Karena jelas, rubba dia huruf jar ya. Rubba dia huruf jar masuk hanya kepada isim zohir. Dan isim zohir ini kan dia bisa nakiroh. Nah, di sana bisa nakiroh. Dan rubba nggak bisa masuk ke isim ma'rifat. Wal ma'rifatu, dan ma'rifat itu sedikit. Ma'rifat itu sedikit teman-teman. Dia ada enam. Sittatu asya. Yang pertama adalah al-mutmar, yaitu domir. Nanti kita akan lihat pembagian domir dan definisi dari domir itu sendiri. Yang kedua adalah al-alam, yaitu nama, baik itu nama ashkhas ya, orang, ataupun nama tempat makan ya. Kemudian ada ismul isyarah. Nah, dia ma'rifat keseluruhannya. Kemudian ada ismul, nah, ini ismun mausulun harusnya ya. Dia tidak idofah ini. Dia tidak apa? Tidak idofah. Dia not man'ut. Ismun mausulun harusnya. Baik, pada al mausul ini dihapus, dihilangkan. Kemudian yang kelima adalah al mu'arraf bi al. Isim zahir
yang makrifat dengan al. Berarti ada tambahan al di awalnya. Dan yang terakhir yang keenam adalah al mudhaf ila syai'in min zalika, yaitu isim yang disandarkan kepada isim makrifat dari 1 sampai 5. Kalau ada isim nakiroh dia bersandar kepada domir, maka makrifatlah dia. Ada isim nakiroh bersandar kepada alam, nama orang, nama tempat, makrifatlah dia. Bersandar kepada isim isyarah, haza hazihi, makrifatlah dia. Bersandar kepada isim mausul, alazi alati, diikuti dengan silah dan aidnya, maka jadi makrifatlah dia. Apalagi ketika si isim nakiroh bersandar kepada isim yang dilekati oleh al, maka jelas dia menjadi ma'rifat seperti babul baiti. Babu mudhof, al baitinya mudhof ilaih. Maka kata babu menjadi ma'rifat. Ma'rifat berarti sudah tentu, tertayin dia. Tertayin berarti sudah ditentukan. Taksis khusus. Kita lihat mal mutmar, apa itu domir? Apa itu mutmar? Al mutmaru ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Ini definisinya. Ya, definisi dari domir adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, dan gaib yang dibicarakan, tidak hadir dalam apa namanya kejadian pembicaraan. Waqad taqaddama zikrul mutmarat kulliha fi abwab. Dan terkadang penyebutan mutmarat ini keseluruhannya itu apa? Didahulukan pada bab-bab seperti fa'il dan mubtada serta al-maf'uli al-makhfudi bil harf. Maf'ul ya, dan makhfud yang dikhafatkan dengan apa? Dengan huruf. Taqaddama dikedepankan. Ya, di kedepan dikedepankan. Kalau jadi apa? Kalau jadi fa'il, kalau jadi mubtada tentunya ya, maka dia dikedepankan. Si domir. Mal alamu, apa itu alam? Alam al ismu ad-dalu ala zatin muayyanin. Ah, alam itu adalah suatu isim nama ad-dalu yang menunjukkan ala atas zat muayyanah yang sudah tertentu. Nahu contoh seperti Muhammad dan juga Ahmad. Maka Muhammad dan Ahmad ini adalah ismani al-ismani ad-dalani, ya, dua isim yang menunjukkan atas zat yang sudah tentu. Zat manusia yang bernama Muhammad dan Ahmad. Masmul isyarah, apa itu isim isyarah? Nah, isim isyarah ini terbagi menjadi 5. Ada za, ada zi, ada ta, ada ti, ada zani. Ada tani, ada 6. Ya, fi halati rafi. Kemudian ketika keadaan selain rofaknya, ada zaini dan taini 7. Kedelapan ada untuk jamak ulai. Wa qad yalhaqu ha tanbih awalan. Dan tentu terkadang ada hak tanbih yang mengikutinya atau kaful bu'di, kaf yang menunjukkan atas makna jauh, akhiran di akhirnya. Maka begini teman-teman semua. Kita tahu bahwasanya mungkin beberapa di antara kita ada yang tahu isim isyarah itu adalah haza hazihi, ya kan? Zalika tilka, haza hazihi lil qarib, ya kan? Untuk yang dekat. Nah, ya, untuk yang dekat lil ba'id itu adalah zalika tilka. Isim isyarah itu kata tunjuk, kata isyarat. Dan ada juga untuk yang musanna yang dua. Ada hazani dan hatani lil qarib al musanna. Kemudian yang lil ba'id al musannanya apa? Zanika dan tanika. Untuk jamak baik muzakkar muannas itu dia apa? Haula itu lil qarib. Kemudian yang lil ba'idnya sama untuk muzakkar dan muannasnya satu, yakni ulaika. Nah, haza hazihi kita lihat di depannya ada huruf ha. Ha di situ bukan termasuk isim isyarah. Ya, hadza. Nah, hadza, ha, hazihi. Ya, isim isyarahnya hanya za saja seperti ditunjukkan pada poin pertama ini. Kemudian ada zihinya yang ditunjukkan pada poin kedua ini.
Nah, ya, karena hak di situ adalah harfut tanbih. Apa itu harfut tanbih? Itu huruf yang menunjukkan atas perhatian, ya, digunakan untuk mencari perhatian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin padanannya adalah idiom atau ungkapan. Ini, nah ini, gitu. Zaini taini fi halati nasbi wal jari. Berikutnya Mas mul mausul, isim mausul ya. Isim mausul itu definisinya ini. Ini tepat insya Allah. Beliau mendefinisikan dengan definisi yang tepat. Itu bukan kata yang memperantarai, tetapi dia adalah kata yang yahtaju ila silatin wa aidin. Yaitu kata yang, wah, berantakan. Yaitu kata yang menunjukkan atau kata yang membutuhkan yahtaju, yahtaju ila membutuhkan need. Dia adalah kata atau apa-apa yang membutuhkan kepada silah penghubungnya dan aid sesuatu yang kembali kepada si isim mausul ini. Secara bahasa isim mausul memang kata sambung, tapi dari segi ilmu nahwu ini definisi yang tepat. Ma yahtaju ila silatin wa a'idin. Alladani fi halatir raf'i, ya, allazani dan alatani ini kan untuk yang musanna. Kemudian yang jamaknya yang apa namanya masih musanna juga tapi dalam keadaan i'rab nasab dan jar allazaini dan alataini. Untuk jamaknya adalah allazina, ya, muzakkar, allai, ya. Kemudian yang ada yang umum sifatnya seperti man. Man ini umum untuk yang berakal tetapi ma ini umum untuk yang tidak berakal. Ada ayin juga sama. Dan yang ke-11 ada za ba'da ma. Maksudnya ba'da ma ini adalah setelah ma berarti maza. Maza. Apa ini? Begitu. Apa ini kan? Maza. Apa ini? Atau maza sendiri itu artinya adalah apa yang. Maza fil fasli itu artinya adalah apa yang ada di dalam kelas fil fasli. Maza fil fasli. Maza fi maza fi jaybika, apa yang ada di sakumu? Maza manya apa? Zanya isi mausul yang artinya adalah yang. Auman al istifhamiyatain, ya, atau za, ya, setelah man istifhamiyah, atau atau ini man istifhamiyah, ya. Nah, kita lihat catatan nomor 3. Nah, ini seperti ini. Manza. Nah, ada juga yang seperti ini. Siapa yang begitu bisa. Manzal lazi. Nah, ada juga ada al-lazinya. Tapi seperti ini manza sudah tidak perlu ditambahkan dengan apa? Al-lazi lagi. Karena zanya di situ sudah mausul. Berikutnya, apa itu silah dan a'id? Ini penting kita ketahui agar tidak terkecoh ketika menemukan redaksi ada isim mausul di sana, al-lazi dan yang semisalnya. Kita mulai dari asilah dulu. Asilah. Aduh, masih lontar. Asilah ya jumlatun khabariyah. Jadi silah itu adalah jumlah, dia bukan kalimah, melainkan jumlah ini kalimat, ya. Dan jumlahnya itu adalah jumlah khabariyah, fiha domirun, yang di dalamnya terdapat domir, yaudu alal mausul, yang domir tersebut harus kembali kepada mausul. Berarti domirnya harus menyesuaikan apa? Ya, jenis si isi mausulnya. Kalau enggak si isi mausulnya harus menyamai jenis gender dari si ait yang akan kembali kepadanya. Nah, ya. Yusama al-ait. Maka domir yang kembali kepada si mausul itu dinamakan apa? Ait. Contoh ja'al lazi qama abuhu. Ah. Allazi isi mausul. Maka ketika kita bertanya mana silahnya, silatul mausul, ya, lebih lengkapnya itu. Mana silatul mausulnya? Ingat kalau ada isi mausul, cari silahnya mana. Sudah ketemu silahnya mana? Cari aitnya mana.
Nah, itu baru beres. Ja'ala zi koma abuhu, mana silahnya? Silahnya adalah koma abu, Oh, mama Abu. koma abuhu, koma abu, karena dia adalah jumlah. Ya, dia adalah jumlah khobariyah. Koma abu. Lantas mana aidnya? Domirhu. Dhamir hu yang kembali kepada allazi. Ya. Berdiri bapaknya. Bapaknya siapa? Nyanya kembali kepada yang. Berikutnya wa mal mu'arrafu bi'al. Al mu'arrafu bi'al kulus min dakhalat alaihi al gampang ya. Setiap isim yang masuk atasnya al. Nahu ar-rajul, al-kitab, at-tilmidz. Nah, jadi isim nakirah itu adalah isim-isim yang dia bisa dimasuki oleh al. Wa ma mithalul mudhaf ila syai'in mimma taqaddama. Dan apa contoh mudhaf? Ya, isim yang disandarkan kepada sesuatu dari apa yang telah lalu. Contohnya, kita buka kitabu idhofah kepada domir. Qalamu Muhammadin, qalamu idhofah kepada isim alam. Daftaru hadza, daftaru isim nakirah idhofah kepada isim isyarah hadza. Ridha alladhi kharaja. Ini dia idhofah kepada isim mausul yang sudah ada silahnya yakni kharaja. Aidnya mana? Aidnya domir mustatir huwa yang kembali kepada alazi. Kemudian ada jubatur rajuli. Nah, ini dia idhofah kepada isim yang mu'arraf bi al. Wa mal mabni minal asma. Al mabni minal asma ini diulangi lagi. Jadi isim itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa itu mu'rab, apa itu mabni? Mu'rab itu adalah yang keadaan akhir si isim tersebut bisa berubah. Bisa berirab dia. Bisa rofa, nasab, jer, ya kan? Nah, tapi kalau mabni, maka dia bina keadaan akhirnya tetap dalam satu keadaan tidak berubah. Maka ini ada kata-kata yang dia mabni, keadaan akhirnya bina, al-mutmarat, ya. Kemudian asmaul syarat, yang ketiga asmaul istifham. Asmaul istifham itu adalah ma, man, gitu. Kemudian asmaul isyarah, isim isyarah ya. Asmaul af'al, isim-isim fi'il. Kemudian ada asmaul mausulat, isim-isim mausul. Dan yang ketujuh ada juga yang mabni yaitu marukiba minal a'dad. Apa yang disusun dari angka. Berikutnya ini akan dijelaskan nanti di bawah. Ismu la nafiyah lil jins idza kana mufradan. Nah, isim la nafiyah lil jins kalau si isim tersebut mufrad. Kembali nanti pada pembahasan isim la sebelumnya. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Yang kesembilan adalah al-munada idza kana alaman mufradan. Begitu pula munada kalau dia alam mufrad atau nakirah mafsulah. Baik dzalik. Baik dzalik. Amal mutmarat wa asmaul isyarah wa asmaul mausulat wa asmula wal munada faqad taqaddama dzikruha fabayyin lana ma baqiya. Ya, maka sudah berlalu zikruha penyebutannya fabayyin maka jelaskan kepada kami ma baqiya apa yang lain. Maka di sini yang belum dijelaskan sebelumnya adalah asmaul syarat. Ya, asmaul syarat itu adalah apa? Penjazm, teman-teman semua. Penjazm. Penjazm ya. Ada mahma, ada haitsuma, ada man, ada ma, ada mata, ada ayyana, aina, anna, dan ayyun ya. Yang dimana nantinya ada kalimat syarat dan ada jawabnya. Wa hadhihi sab'atu al-akhirah. Dan tujuh yang terakhir ya, ia asmaul istifham. Yang dimana dia adalah isim istifham. Aidon. Juga ada kam, ada kaifa, ada maza. Isim fiil, isim fiil ini dia bentuknya isim tapi maknanya fiil. Di antaranya ada sah wa mah. Apa makna dari sah dan mah? Uskut, diamlah. Nah, karena dia bermakna uskut, uskut diamlah itu kan sigotnya fiil amr, maka sah di sini adalah isim fiil amr. Kemudian ada hayata dan syattana. Apa apa makna dari hayata? Baudah. Ba'uda telah menjauh. Nah, ba'uda itu kan sigotnya madi, berarti hayata adalah isim fiil madi.
Kemudian ada ufin. Nah, ufin ini dia adalah isim tapi isim fi'il. Ada di dalam Al-Qur'an ya kan wala taqul lahuma uf. Ya. Nah, ya. Dan uf itu adalah isim fi'il. Apa makna dari uf? Perkataan menggerutu gitu ya, Ustaz. Ya, maksudnya makna fi'ilnya apa? Kata doh atau Oh, doh ya. iya nam. Tadoh, tadojar ya, Ustaz. Nah, contohnya di sini ada wa anna lahu dzikra fa kaifa tattaqun hayhata lima tu'adun qalat hayta laka hayta tadi ya isim fi'il wa ma sybaha dzalik. Wa ma rukiba min al-a'dad huwa ahada asyara ya. Ini bilangan apa yang dia mabni yaitu bilangan apa? Belasan. Ila tis'a asyar fayubna 'ala al-fathi maka dia dimabnikan di atas fathah. Contoh alaiha tis'ata asyar ini ra'aitu ahada asyar ini ketika ya padahal ada amil nasab ra'aitu. Nah, berikutnya kita akan masuk babul af'al. Silakan dibaca. Ma aqsamul fi'li. Ma aqsamul fi'li apa saja pembagian fi'il? Aqsamul fi'li salasah. Pembagian fi'il ada tiga. Ada madin, mudhari' dan amar. Madin lampau, mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Amar perintah imperatif. Mal fi'lul madi wa ma'alamatuhu dan apa itu fi'il madi dan apa tanda dari fi'il madi? الفعل الماضي هو ما دل على فعل وقع في زمن قد مضى. Nah, fi'il madi itu adalah apa yang menunjukkan atas fi'ilin perbuatan wako'a yang terjadi pada zaman waktu qad mado yang telah lalu. Alamatuhu tanda dari fi'il madi qabuluhu ta'al mutakallim. Dia menerima tak mutakallim atau mukhattab atau menerima apa? Tak mukhattab. Tak mutakallim itu apa? Yang berharokat dhammah. Ya, yang berharokat dhammah. Kalau yang mukhattab berarti yang berharokat fathah dan kasrah. Katabta katabti. Contoh di sini katabtu menerima tak mutakallim. Katabta menerima tak mukhatab ya wa tak taknis as-sakinah dan juga menerima tak taknis sakinah penanda fa'ilah muannas dia iya katabat contohnya mal fi'lul mudhari' wa ma'alamatuhu ya apa itu fi'il mudhari' dan apa tandanya fi'il mudhari' adalah huwa madala 'ala al-hali wal istiqbal yang menunjukkan atas hal waktu sekarang dan juga istiqbal yang akan datang wa alamatuhu dan tandanya itu menerima lam lam ini kan salah satu dari amil jazm awis sin Sin ini sebutannya adalah harfu istiqbalin ya, huruf yang menunjukkan atas waktu yang akan datang. Nah, karena mudhari ini punya dua makna, teman-teman. Ya, punya dua makna mudhari ini, yaitu makna hal dan makna istiqbal. Ketika fiil mudhari itu sudah dimasuki dengan sin dan saufa, maka langsung tertakyinkanlah dia maknanya istiqbal, tidak lagi hal. Gitu ya. Saya yaktubu, saufa yaktubu. Ini udah pasti. Saya yaktubu, mudhari kan? Saufa yaktubu mudhari juga. Ini maknanya langsung istiqbal, tidak lagi hal. Kenapa? Karena sudah ada sin dan saufa di awalnya. Ma fi'lul amr wa ma'alamatuhu dan apa fi'il amr itu dan apa tanda dari fi'il amr. Nah, fi'il amr itu madala ala tolab yang menunjukkan atas tolak permintaan. Satu lagi tambahkan teman-teman, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi saat kami membaca dan juga mengkaji syarah beliau terhadap matan Jurumiyah, beliau menambahkan makna dari fil amr satu lagi selain tolab yaitu istimror. Ya, di antara makna dari fil amr itu bukan tolab saja maksudnya, tetapi ada lagi satu lagi yaitu istimror. Istimror artinya adalah keberlanjutan, sedangkan tolab itu adalah tuntutan yang sebelumnya itu tidak ada menjadi ada. Tapi kalau istimror sebelumnya ada, tapi dituntut dituntut untuk terus terus ada.
Ini agar kita bisa juga memahami redaksi-redaksi kata kerja perintah ketika di dalam Al-Quranul Karim saat kita membacanya, maupun di dalam redaksi-redaksi hadis ataupun kalam ulama lainnya. Nah, ya. Atau kalam Arab secara umum. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu itu adalah fil amr dari kata kerja taba ya tubu. Taba ya tubu taubat, ya kan? Nah, taubatlah. Tubu taubatlah kalian, tubu taubatlah kalian. Kita lihat orang yang disuruh bertaubat adalah orang yang beriman. Kenapa bukan orang yang bermaksiat? Karena orang yang bermaksiat tentu sebelumnya tidak melakukan perbuatan taubat. Tetapi orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Apakah orang yang beriman itu dia sebelumnya melakukan dosa? Tentu di situ kita bisa maknai bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk orang-orang yang senantiasa beriman itu untuk istimror maknanya. Ya, tolab sekaligus istimror. Nah, gitu. Tapi lebih tepat dan khususnya itu adalah istimror untuk terus memperbaharui taubatnya. Dari makna dari kata kerja tubuh. Wa alamatuhu qabuluhu ya al-muannasah al-mukhatabah. Di antara tanda dari fil amr itu adalah dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Contoh fakuli washrobi wa qarri aina. Kuli, nah ini ya sukun, ya muannas mukhatabah. Satu orang perempuan yang diajak bicara. Mal mabni minal af'al. Nah, jadi fi'il itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hanya ada dua fi'il mabni secara hukum dan asalnya itu adalah fi'il madi dan fi'il amr. Kemudian fi'il mudhari itu bisa mabni ketika kasuistik. Idza tasalat bihi nunun niswah au nunun taukid. Ketika si fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid. Nuna itu dua nun. Nun taukid yang sakilah maupun khafifah tapi dengan catatan secara langsung nyambungnya. Secara langsung nyambungnya di sini maksudnya adalah ketika nun taukid itu bertemu dengan lam fiilnya. Langsung bertemu dengan lam fiil, maka seketika itu si fiil mudhari' mabni. Alama alamadza yubna al-fi'lu al-madi. Ya di atas apa fiil madi itu dimabnikan? Maka keadaan bina dari fiil madi kita akan lihat di sini alal fathi ya badan dia berada di atas fathah selama-lamanya. Contohnya adalah qara'a dan akrama. Kecuali idza tasala bihi dhamir rafa. Apabila bersambung dengannya dhamir rafa, maka dia dimabnikan di atas fathah yang ditakdirkan. Nah, ini bahasanya dengan fathah yang ditakdirkan. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya ketika fiil madi itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa itu yang tuta dan ti tadi dan kawan-kawannya, maka dia mabni ala sukun. Mabni ala su, mabni ala sukun. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Terkait dengan fathin muqaddarin berarti pendapat dari Kufah nih. Al-Imam Ibnu Ajurum pun juga mengatakan demikian. Ya, maftuhul akhiri abadan kata beliau dalam matan Jurumiyah. Hukum atau binanya fil madi itu maftuhul akhiri abadan. Hukum dari fil madi. Nah, di i'rabnya begini nih. Kalau katabta, katabti, maka dia i'rabnya apa? Fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Mana min zuhuriha istighalul mahali bisukun al-arid. Nah, istighalul mahali sibuknya tempat bisukuni dengan sukun al-arid. Karohiyat karohiyat tawali arba'a mutaharrikat. Karena tentunya itu karohiyah dibenci. Adanya 4 huruf berharokat yang terletak secara berturut-turut. Nah, ya. Fima huwa kal kalimah al-wahidah. Ya, dan dia itu seperti satu kata. Contoh qara'tu dan akramtu. Paham? Jadi kalau nanti ditanya apa i'rab dari qara'tu, bisa saja kita ambil variasi yang mabina ala sukun ya kan qara'tu itu gampang banget. Qara'tu qara' fi'lun madin mabniun ala sukun.
Litisolihi karena dia bersambung dengan apa? Bi ta'il fa'il atau bidomirin bidomirin rof'in mutaharrikin begitu. Bidomirin rof'in mutaharrikin. Paham ya? Wa ta'u domir mutasil mabni ala domi di sini tuh ya kan? Ya fi mahali rof'in fa'il. Bisa juga pakai variasi yang ini. Qara ya adalah fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana min zuhuri ishtighalul mahalli bisukun al-arid karahiyah tawali mutaharrikatin. Baik. Awita bihi wawul jamaah ini juga sama berarti. Dia di atas fathah yang ditakdirkan ala akhirih tapi mana min zuhuri istighalul mahalli bid-dhammi dengan dhammah ya karena apa bersama dengan wawul jamaah jadi mau nggak mau karena bertemu dengan waw sukun harokat apa yang cocok dengan waw sukun ya dhammah. Ya lil munasabah alasannya untuk menyesuaikan li'anal wawa la yunasibuha illa dhammu ma qablaha karena yang namanya wawu tidaklah menyesuaikan dia kecuali dhammah apa yang di dhammah apa yang sebelumnya contoh qara'u akramu. Hmm. Kalau variasi lain ya qara'u akramu ya mabni ala dhammi beres itu mabni ala dhammi ya litisali bi wawil jamaah. Nah, alamada yubna fi'lul amr sekarang keadaan fi'l amr mabninya binanya bagaimana yubna fi'lul amr ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, bina dari fil amr itu di atas apa dijazm mudoreknya, mudoreknya dijazm dengannya. Kalau misalkan mudoreknya itu sahih akhir, ya sahih akhir itu kan ketika ketika jazm ya, ketika jazm dengan apa tandanya? Su sukun. Maka fiil amr dari fiil mudhari yang sahih akhir dia mabni binanya ala sukun. Ya, uktub ihfaz ini contohnya. Wa in kana mu'tal akhir, kalau mu'tal akhir dia bunyi ala hadfi harfil illah. Karena ketika jazm mudhari yang mu'tal akhir itu huruf ilatnya hilang. Ikhsya, ud'u, irmi. Ikhsya harokat fathah menandakan huruf ilat yang dibuang adalah alif. Ud'u harokat akhir dhammah menandakan huruf ilat yang dibuang adalah wawu. Irmi harokat akhir kasrah menandakan huruf ilat yang dibuang adalah ya. Wa in kana akhiruhu dhamira tasniyatin. Nah, kalau misalkan akhirnya itu adalah domir tasniyah atau domir jamaah atau domir muannas mukhatabah maka dia dimabnikan di atas penghilangan nun ya. Karena begitu pula ketika fiil mudhari, fiil mudhari yang dia itu tanda rofanya dengan tetapnya nun masuklah penjazm maka tanda nunnya hilang. Begini. Maka begitu pula saat dia amr mabninya di atas penghilangan huruf huruf nun. Mabni ala hadfin nun begitu. Contohnya adalah if'alu, if'ali. If'ala berarti nyuruh dua orang. If'alu nyuruh dua orang lebih laki-laki begitu ya. If'ali nyuruh satu orang perempuan. Ya muannas mukhatabah. Hmm. Alamada yubna al-fi'lu al-mudhari idza tasalat bihi nunun niswah. Kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah, maka dia kan mabni tadi. Mabninya di atas apa? Ya idza tasala bil fi'l al-mudhari nun niswah dia mabnikan atas sukun. Contoh wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na nun yani nun niswah. Yurdi. Ini adalah fi'il mudhari karena depannya nih huruf mudhara'ah nih, yurdi. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Dia mabni ala sukun begitu ya. Kemudian kalau bersama dengan nun taukid baik yang khafifah maupun sakilah, khafifah itu yang nun sukun, kalau yang sakilah adalah nun yang bertasydid. Maka dia dimablikan di atas fathah, contoh la yusjananna ini nun sakilah ya kan? La yunbadanna ini nun sakilah tuh. Kemudian la nasfa'an. Ini asalnya la nasfa'an bukan berarti fi'il itu ditanwin tidak, tapi ini ada kaitan dengan apa? Ilmu rosem artinya. Nah, itu tadi pembahasan mabni dari fi'il. Kalau untuk fi'il yang mu'rab, ya jelas ini adalah fi'il mudhari. Mu'rab ya, fi'il mudhari hukum asalnya. Asalkan dia tidak bersambung dengan nun niswa dan nun taukid secara langsung. Mal mu'rab minal af'al ya fi'il mudhari idza tajarrada an nunain. Nah, kalau dia kosong nih, kalau si fi'il mudhari itu kosong dari dua nun, nun taukid ya. Baik yang apa namanya? Sakilah maupun khafifah maupun juga niswah.
Nunai di sini maksudnya adalah niswah dan taukid. Ma hukmuhu idza u'riba, dan apa hukum dari fi'il mudhari apabila dia diirobkan? Maka rofa, nasab dan jazm. Kapan rofanya si fi'il mudhari? Kalau kosong dari penasab dan penjazm. Kapan nasabnya fi'il mudhari? Kalau dimasuki penasab. Kapan jazmnya fi'il mudhari? Ketika dimasuki penjazm, ya. Wa idza dakhala alaihi nasibun, apabila fi'il mudhari dimasuki penasab, ya jadilah nasab. Au jazimun, ya, atau dimasuki penjazm maka al jazmu, ya, jazm. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya besok malam kita akan bahas an-nawasib dan al-jawazim. Ya, kita akan kenali penasab-penasab yang masuk ke fiil mudhari dan penjazm-penjazm yang masuk ke fiil mudhari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Wa barakallahu fikum. Afikum warahmatullahi